terjadilah kerusuhan. Saya ingat betul sebelum aksi Trisakti, Iya. kami simpul-simpul gerakan itu bertemu di Universitas Indonesia. Kita dapat informasi bahwa mahasiswa Trisakti akan melakukan aksi. Dan disitulah awal petaka kan. Iya. Setelah itu kita lihat Jakarta kemudian membara. Saya pada saat itu memimpin teman-teman di kampus itu ketakutan luar biasa. Nggak berani pulang juga. Iya. Kita mengalami kengerian-kengerian Iya, itu. kengerian itu. Saya nggak berani pulang itu karena pertimbangannya mungkin di kampus lebih aman. Teman-teman udahlah kalau mati aja lah, kalau memang ini untuk jadi Tiananmen-nya Indonesia apa boleh buat. Bahkan sepertinya orang tua kita itu merelakan gitu. Kalau kita ingat darah juang gitu ya. Iya. Orang tua kita masing-masing merelakan bahwa kalau memang kalian meyakini adalah perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik, ibu saya bilang, lakukan. Iya. Ya, kita lanjut di perbincangan kita soal menolak lupa. Banyak pengalaman traumatis, pengalaman mengharukan. Dulu saya di Surabaya, kami bikin KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu, untuk menghadapi pemilu 97. Ketua presidiumnya namanya Herman Hendrawan. Oh iya. Iya. Tahu betul. Saya sekjennya. Gitu. Jadi targetnya Herman sama saya. Kawan-kawan bilang saya beruntung, saya tidak kena, yang kena Herman. Tetapi lama-lama kemudian saya berpikir, jangan-jangan Herman yang beruntung. Karena dia tidak melihat situasi yang sekarang. Kalau Herman melihat situasi yang sekarang, mungkin dia juga akan menangis dan sedih ya. Jadi banyak pengalaman traumatis memang yang kita alami. Nah, kalau berbicara tentang kawan-kawan kita yang dulu bersama-sama dengan kita turun ke jalan sebagai aktivis 98. Kemudian mereka sebagian dari mereka ada di kekuasaan. Mereka punya power, baik power politik maupun ekonomi. Ya. Yang kemudian tadi Bung Tenri bilang dengan bahasa melacurkan diri, ya, seperti itu. Itu fenomenanya kenapa kira-kira? Orang itu kan berhak saja. Mereka melakukan pilihan politik. Ya kan? Karena kehendak bebasnya mereka gitu loh. Tapi kan bagi saya berpolitik juga itu punya nilai. Iya. Saya sampai hari ini masih jalan sama Petrus Haryanto. Iya. Ya, kami juga berusaha ngontak Petrus untuk nanti juga bicara. Saya kontak. Iya. Saya dengan Petrus ini sekarang lagi menggugat pemerintah. Iya. Lewat pengadilannya kita berusaha, walaupun kita nggak percaya pada sistem hukum Indonesia, tapi karena kita yakin gitu loh, instrumen demokrasi salah satu instrumen hukum. Iya. Demokrasi kan nggak bisa juga berjalan tanpa hukum. Iya. Jadi kalau kembali ke situ betapa kita melihat perjalanan demokrasi bahwa mereka mau melakukan pilihan monggo. Ya kan? Iya. Mereka mau bersahabat dengan siapapun terserah. Tapi jangan lupa dong ada derita kawan-kawan di situ. Iya. Di mata kita seperti mereka mengkhianati kawan-kawan kita yang sudah gugur ya. Iya, apapun persepsi mereka tentang demokrasi. Jadi politik itu juga nilai yang harusnya menuntun kita kan. Iya. Bagaimana seandainya sebuah kekuasaan yang dulu digugat tiba-tiba mematikan prosesnya. Iya. Kawan-kawan kan menuntut kembalikan dong teman-teman kami. Kasih tahu dong mereka ada di mana. Sampai hari ini. Tiba-tiba kekuasaan itu malah mengubur itu semua. Iya. Ya kan? Kepastian akan masa depan apa yang bisa didapat.
Orang masa lalu aja dikubur dalam-dalam. Iya. Masa lalu belum selesai, belum Masa lalu tuntas. belum selesai. Mhm. Kita memaafkan. Iya. Nah, karena kita dikasih sifat kasih oleh Tuhan. Iya. Iya. Tapi untuk melupakan kejahatan janganlah gitu. Iya. Dan itu harus tuntas dulu. Harus tuntas. Iya. Orang harus diadili atas kejahatan. Iya. Gitu loh. Iya. Di beberapa sesi sebelumnya saya memberikan referensi soal bagaimana proses rekonsiliasi di Afrika Selatan. Ya. Jadi artinya ada pengakuan dulu secara publik. Betul. Bahwa saya sudah melakukan ini, ya saya bersalah. Betul. Setelah itu baru kita boleh masuk ke fase pengampunan, pemaafan, dan kemudian juga ada fase berikutnya tentang penerimaan kembali. Iya. Tapi itu semua kan tidak dilakukan di sini. Betul. Fase itu pun tidak satu pun kita lakukan. Terus apa yang kita rekonsiliasikan? Iya. Persatuan apa yang kita mau bangun? Iya. Sementara ada diksi itu yang kemudian didengung-dengungkan. Dalam perbincangan suatu waktu saya dengan mereka-mereka yang mendukung salah satu capres. Saya bilang, itu hak kalian untuk memilih. Untuk membuat blok sendiri, itu urusan kalian. Iya. Ya kan? Tapi jangan dong kita melupakan. Jangan kita amnesia sejarah. Iya. Ada puluhan orang yang mati terpanggang. Gak usahlah teman-teman kita. Iya. Bahwa yang terpanggang di Jogja, yang di Klender itu. Iya. Ratusan etnis Tionghoa yang dibantai. Betul. Kan? Iya. Ini belum bicara soal teman-teman kita. Iya. Masyarakat sipil yang di Ciledug, yang di Klender. Ya kan? Moses sampai saat ini nggak ketahuan. Iya. Betapa kawan-kawan dan rakyat ini punya sumbangsi besar terhadap perjalanan demokrasi dan jalannya hukum yang baik di Indonesia. Tapi itu kan tidak terjadi. Iya. Kan? Tambahan lagi Jokowi yang ngawur kayak begini. Iya. Kan? Dia memang nggak punya beban sejarah dan dia nggak tahu sejarah. Iya, karena tidak ada ikatan emosi sama sekali. Iya. Itu. Jadi entah dia bodoh, entah dia nggak ngerti sejarah, ya kan? Dia pasangkan anaknya dengan orang yang secara hukum memang belum terbukti bersalah, ya. Tapi pengakuannya ada kok. Dia sendiri mengaku, saya ngubur-ngubur Budiman. Saya memang menculik, tapi saya sudah kembalikan, iya kan? Itu kan sudah pengakuan. Menculik orang itu sudah bisa dipakai sebagai pengakuan dia gitu loh untuk proses hukum selanjutnya. Ya kan? Iya. Baru kita boleh masuk ke fase pengampunan atau maaf. Adili dulu dong. Dia udah ngaku kok. Iya. Tiba-tiba anaknya dipasangkan dengan orang yang sudah mengaku sebagai penculik. Gimana coba perasaan kita? Iya. Iya. Ya kan? Ada ribuan rakyat terpanggang. Ada aktivis. Ada Marta Dinata yang kasar mungkin. Yang anusnya ditombak. Ya kan? Dan rentetan kejadian-kejadian itu ada pembakaran di Ketapang loh. Iya. Kalian nggak ingat itu? Rangkaian peristiwa-peristiwa yang mengenaskan. Iya. Bagaimana kalau nggak dikelola pada saat itu konflik horizontal? Ini nggak selesai sampai hari ini. Tidak selesai. Lalu atas nama demokrasi, ya kan? Kalian membuat lupa semuanya. Iya. Ya kan? Iya. Kalian kalau mau berpihak, ya kan? Berpihaklah pada kemanusiaan. Iya. Berpihaklah pada hukum, berpihaklah pada keadilan gitu loh. Jangan orang per orang. Iya, iya. Ya kan? Ya demokrasi itu kan juga dia menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Betul. Demokrasi itu bukan sekedar untuk memilih dan dipilih. Betul. Ya. Demokrasi itu adalah hak rakyat untuk mendapatkan martabat. Dia punya nilai yang harus diperjuangkan. Jadi tidak hanya sekedar elektoral pemilu. Ini mulai emosi, Bun. Iya. Iya. Iya, Pak. Demokrasi itu bukan sekedar hak untuk memilih dan dipilih. Demokrasi itu adalah hak rakyat untuk hidup bermartabat, Bos. Iya. Bermartabat itu secara substansinya. Hukum. Substantifnya gitu. Kita masih bicara soal demokrasi di kulit-kulitnya saja. Nah, ini mah bukan demokrasi ini. Iya. Bukan. Seolah-olah ada kebebasan berpendapat, semuanya sudah free ya. Tapi substansinya nggak nyentuh sama sekali. Enggak.
Iya. Ini kayak Indonesian Idol kok, bukan demokrasi. Iya, Ini iya. kontestasi Kontestasi. Indonesian Idol Mhm. dalam Iya. versi yang lain, Iya. ya kan? Ya, dalam dunia politik. Dalam dunia politik. Iya. Jadi keterwakilan kita ya cukup sekali coblos dalam waktu 5 tahun, dan dalam 5 tahun berjalan kemudian itu pemimpinnya suka-suka. Iya. Merusak hukum, merusak segala pun seperti terjadi di zaman pemerintahan Jokowi. Iya. Oke, nanti kita lanjut eksplorasi soal itu dan kita break dulu sebentar. Dulu kita ngelawan Soeharto itu karena kita meyakini bahwa kekuasaan yang dibangun dia terlalu hegemonik. Iya, iya. Tiranik. Iya. Maka kita memimpikan sebuah masa depan generasi dan bangsa yang akan lebih maju dan beradab. Iya. 25 tahun berjalan reformasi itu katanya, ya kan, mencita-citakan Indonesia emas 2045, ya kan, gitu. Indonesia emas apa? Ya, emas Gibran maksudnya. Oh gitu ya. Ini jangan-jangan yang kita dapat nanti 2045 tuh apa istilahnya kaleng rengginang gitu. Iya. Bukan emas.